Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Waalaikumsalam. Fatmawati selaku dosen pada mata kuliah Web Programming 1 serta teman-teman sejawat kelompok kami yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada presentasi kali ini yaitu tentang web company profile logistik. Saya Hana Bahani sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang pertama satu Richard Sono Setianto sebagai pemateri 1, kedua ada Yesi sebagai pemateri kedua, yang ketiga ada Oki Setiawan sebagai pemateri 3, yang keempat ada Adi Yuda sebagai pemateri kelima, dan ada Mat Ridwan sebagai pemateri kelima ataupun yang terakhir. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Lalu saya di sini membacakan latar belakang. Latar belakang dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dapat kita nikmati dalam hitungan detik. Pada saat zaman batu, teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Ini telah menjadi kenyataan. Dengan teknologi yang luas ini kita harus dapat memanfaatkannya. Di antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita temukan adalah komputer. Sekarang komputer sangat berkembang pesat, hampir setiap tahun komputer selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, contoh di rumah, di kafe, di sekolah, dan di tempat lainnya. Poin paling mendasar dari manusia adalah komunikasi. Tanpa komunikasi, manusia tidak akan dapat berkembang dan bersosialisasi dengan orang lain. Dari masa ke masa, perkembangan alat dan teknologi komunikasi semakin berkembang. Mulai dari surat, telepon, faksimili, sampai yang sekarang banyak diminati adalah internet. Internet banyak diminati karena harganya yang murah dan mudah digunakan. Salah satu aplikasi komunikasi yang terdapat pada layanan internet adalah website. Dengan adanya website, kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang ingin kita dapatkan. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada pemateri pertama, yaitu kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak An. Di sini saya akan membacakan tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperoleh rumusan masalah. Bagaimana kita membuat suatu website yang dapat memberikan informasi tentang perusahaan kepada masyarakat umum atau pengguna internet yang ingin mengetahui tentang perusahaan kita. Tujuan penelitian ini untuk membangun sebuah website yang digunakan untuk memberikan informasi tentang perusahaan kepada masyarakat umum atau pengguna internet yang ingin mengetahui tentang perusahaan. Tujuan dan manfaat. 1. Menetapkan ilmu yang telah dipelajari pada mata kuliah web programming mengenai website. Kedua, dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum atau pengguna internet tentang perusahaan, sehingga semakin besar dan semakin banyak orang yang mengetahui. Ketiga, dapat memahami bahasa pemrograman dan dapat memahami cara membuat suatu website. Keempat, untuk memenuhi tugas mata kuliah web programming. Ruang lingkup. Aplikasi ini membahas beberapa batasan permasalahan dalam implementasinya untuk menghindari kerancuan dan ketidakjelasan dalam pembahasan. Adapun beberapa hal yang menjadi batasan tersebut adalah 1. Aplikasi website ini dibuat dari pihak perusahaan yang ditunjuk untuk pengguna internet dan calon customer perusahaan. Kedua,
Aplikasi website ini berisi tentang profil perusahaan secara singkat. Ketiga, aplikasi website ini juga membahas tentang bidang perusahaan atau sekaligus mengiklankan tentang bidang perusahaan yang ditunjukkan untuk calon customer yang memerlukan jasa pengiriman. Keempat, aplikasi ini harus memerlukan internet karena bersifat online. Kelima, aplikasi ini bisa diakses oleh seluruh pengguna internet. Ya, demikian pembahasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak An sebagai moderator. Ya, terima kasih Mas Wicak atas membacakan materinya yang sangat baik. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada pemateri kedua yaitu Yesi. Pemateri, silakan. Waktunya kami persilakan. Terima kasih Pak An. Saya akan membacakan pengertian aplikasi berbasis web dan pengertian website. Pengertian aplikasi web. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JS yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya, seperti Chrome, Firefox, atau Opera. Aplikasi web dapat berjalan pada jaringan internet maupun intranet atau jaringan LAN. Data terpusat dan kemudahan dalam akses adalah ciri utama yang membuat aplikasi web lebih banyak diminati dan lebih mudah diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Aplikasi berbasis web mulai populer seiring dengan jumlah pengguna internet aktif di seluruh dunia. Selain mudah untuk diakses, perangkat website juga tidak membutuhkan sumber daya yang besar dari sisi perangkat keras atau lunak. Dari setiap kalangan pun dapat menggunakan sebuah aplikasi website. Pengertian website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang membuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet. Melalui sebuah mesin pencari, informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan, dan website dapat dibuat dan dikelola oleh individu, grup, bisnis, atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan. Fungsi website adalah berbagai sarana, informasi, pembuatan blog, dan transaksi jual beli online. Jenis website terbagi menjadi 3, yaitu statis, dinamis, dan interaktif. Saya kembalikan ke Pak An. Ya, terima kasih Mbak Yesi atas penyampaian materinya yang sangat baik. Selanjutnya saya mempersilakan kepada materi ketiga yaitu Mas Oki Setiawan untuk membaca materi pembahasan. Dengan waktunya kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Aan Nabani. Saya akan membacakan pembahasan yaitu 1. Analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan yang diperlukan dalam aplikasi transaksi sederhana ini adalah 1. Kebutuhan untuk membuat tampilan web agar semenarik mungkin sehingga banyak pengunjung dan yang menyukainya. Dan yang kedua, kebutuhan untuk mengupdate informasi di dalam website agar terus terkini sesuai perkembangan perusahaan. Yang ketiga, kebutuhan untuk memahami bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Dan yang B, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini adalah exam, template website, text editor, browser, dan server untuk menempatkan program. Kekurangan dan kelebihan, yaitu kekurangannya dari aplikasi ini sebagai berikut. Aplikasi website ini masih bersifat static website. Dan yang kedua, tampilan aplikasi website ini masih terbilang sederhana dan belum diterbarukan. Yang ketiga, masih memerlukan internet untuk bisa mengakses lokasi perusahaan. Yang keempat, tampilan website resmi menggunakan bahasa Inggris, tetapi dapat ditranslate ke bahasa Indonesia. Dan kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama, aplikasi ini bisa tersambung ke internet dan dapat diakses bebas untuk semua pengguna internet. Yang kedua, aplikasi ini dapat menampilkan profil perusahaan secara singkat dan tepat. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi ini, perusahaan bisa mengurangi biaya produksi
pembuatan buku profil perusahaan karena dialihkan menjadi sebuah website. Yang keempat, calon customer menjadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi terkini tentang perusahaan atau aktivitas perusahaan tanpa perlu datang langsung ke perusahaan. Dan yang kelima, website dapat diakses oleh siapapun dan tidak memakan kuota data yang banyak dan data yang besar. Dan berikut shortcut aplikasinya. Di sini kami hanya menampilkan shortcutnya saja. Dan yang kedua, shortcut aplikasi ini dan ini tampilan home websitenya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Aan Nabani. Ya, terima kasih Mas Oki dengan pembahasannya yang sangat baik. Lanjutnya saya mempersilakan untuk pemateri keempat, yaitu Mas Adi Yuda untuk membaca slide pembahasan. Ya, kami persilakan. Berikut adalah tampilan home website PT Swadaya Total Prima. Next. Dan ini tampilan halaman About Us. Pada tampilan ini berisi apa saja tentang perusahaan, contoh tugas, strategi, dan nilai-nilai tentang perusahaan. Next. Dan ini tampilan halaman Our Service. Pada halaman ini berisi tentang layanan-layanan bidang pengiriman yang ada pada perusahaan, mulai dari layanan udara, darat, dan laut. Dan berikutnya tampilan halaman News. Pada halaman ini berisi tentang berita-berita tentang perusahaan, baik yang terkini maupun yang masa lampau. Dan berikutnya tampilan halaman Kontak Us. Pada halaman ini berisi tentang kontak nomor perusahaan dan map menuju atau letak lokasi perusahaan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Adi yang pembahasannya sangat baik. Selanjutnya, sebelum saya membacakan kesimpulan, saya mempersilakan kepada pemateri kelima, yaitu Ahmad Ridwan, untuk membahas tentang aplikasi. Berarti saya tampilkan saja untuk websitenya ya, dan source code-nya ya. Boleh saya share screen? Pertama, saya akan tampilkan untuk websitenya. Sudah terlihat belum? Sudah. Halo. Oh, sudah ya. Sudah. Ini bagian indeks ph.html atau home-nya, home dari halaman utama dari website. Di sini kita menggunakan slideshow untuk apa saja kelebihan dari yang diunggulkan oleh perusahaan tersebut. Ada air freight, ocean freight, road transport, rail transport. Ini adalah beberapa service dari perusahaan si PT Swadaya Total Prima. Nah, ini salah satu keunggulannya, responsif, adaptif. Dia punya record data dan track shipping. Di sini kita menampilkan customer-nya, dan di bawah tentunya ada footer berisi perusahaan, alamat perusahaan, indeks dari website, dan post terakhir dari website untuk berita-berita untuk customer. Lalu di About Us ini menampilkan tentang si perusahaan tersebut. Ini halaman Our Service yang ditampilkan baru yang international flight. Ini kelebihan dan deskripsi singkat dari service
air freight-nya. Di sini juga kami masih pakai template default ya, masih pakai lorem ipsum karena masih terbatas info yang dari perusahaan tersebut. Ini adalah news dari perusahaan untuk customer ketika perusahaan ada suatu event atau acara yang perlu diketahui oleh customer, kita tampilkan di bagian news. Dan ini terakhir kontak us yang seperti tadi jelaskan sebelumnya, menggunakan lokasi yang menggunakan Google Maps. Jadi kita bisa tahu lokasinya ada di mana secara real time, dan di bawahnya ada ticketing support untuk customer dapat berhubungan langsung dengan pihak perusahaan. Lalu saya share untuk skripnya, singkat saja. Ini script indeksnya atau tampilan utama. Kita menggunakan HTML. Ini title dari websitenya. Kita menggunakan CSS dan JavaScript. Nanti saya tampilkan JavaScript-nya. Nah, ini navbarnya, navigation-nya, ada home seperti tadi yang ada di website, ada about us, ada our service, ada international flight, news, dan contact us. Ya, ini tampilan dari script dari slideshow di halaman utama tadi. Nah, ini adalah footer dari website yang kita buat. Nah, ini kita ada menggunakan JavaScript untuk animasi slide, dan CSS juga untuk menggunakan CSS untuk tampilan agar lebih bagus lagi. Nah, ini kita menggunakan CSS juga, dan kita menggunakan JavaScript juga. Untuk foldernya, saya akan tampilkan folder. Ini yang tadi, indeks ini sebagai home utama, lalu portofolio itu adalah about us, ini adalah contact us, blog adalah news, tipografi adalah service. Nah, ini kita menggunakan JavaScript. Ini adalah list dari JavaScript website yang kita buat. JavaScript ini juga kita nggak full bikin sendiri, ada juga yang ambil dari template dan kita ubah. Image yang kita perlukan untuk website, karena ini static website, jadi kita nggak menempatkan di database, jadi termasuk dalam aset website. Ini font untuk kebutuhan website. Nah, ini adalah CSS-nya. Segitu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ahmad Ridwan atas penyampaian aplikasinya yang sangat detail dan menghentikan objek terganggu jaringan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada aplikasi website ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus mengiklankan bidang perusahaan pada para calon customer, masyarakat, dan para pengguna internet tentang perusahaan PT Swadaya Total Prima yang bergerak pada bidang ekspedisi jasa pengiriman B2B, yaitu business to business.
dan juga penyedia pengiriman menggunakan tracking dari layanan jalur udara, darat, dan laut. Sarannya, setelah aplikasi ini dibangun, aplikasi tersebut masih banyak kekurangannya, sehingga masih sangat banyak saran yang dapat diberikan untuk pengembangan ke depannya. Demikian presentasi kelompok kami. Kami tahu penulisan PowerPoint presentasi ini jauh dari kata sempurna, dan kami juga sangat butuh saran dan masukan yang membangun agar kami bisa memiliki motivasi untuk menatap masa depan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen Ibu Fatmawati yang sudah memberikan ilmunya kepada kami. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam. kasih Haan. Terima kasih Ya, Wicak. mati. Yesi. Ya, Sama-sama. Eh,